Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Thumma qala fi ayatil ukhra: Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian ampe angke ya, ampe angke Tanjuang ya, ampe angke Tanjuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh protokol tadi adalah ini merupakan pengajian perdana setelah kepengurusan baru, setelah beberapa selang waktu mungkin belum pernah pengajian gitu Bapak Ibu ya. Ya. Tentu mudah-mudahan niat yang baik itu Bapak Ibu akan diawali dengan yang baik. Kemudian tentu kita bermohon, berdoa kepada Allah, kita awali dengan baik, nanti perjalanannya juga baik, tidak mandek-mandek ya ibu-ibu ya. Ya, kemudian nanti pada akhirnya berjalan pengajian kita ini juga dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang berhati Allah, tentu saya berterima kasih ini ya. Saya diundang untuk menyampaikan kajian-kajian ya, yang barangkali ada yang sudah kenal, tetapi masih banyak yang belum kenal ya. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh protokol ya. Saya Asrul Sregar ibu-ibu. Ya, saya profesi saya guru, ya, dosen di perguruan tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita bacakan ayat yang barangkali dari sekian tugas yang diberikan Allah kepada kita. Ya, di dalam ayat ini nanti akan kita jelaskan ya, betapa sesungguhnya beruntung kita ibu-ibu, ya, yang ditakdirkan Allah menganut syariat agama Islam. Bahwa di dalam syariat kita semua kita sudah diatur dengan baik, mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali, semua kita sudah ditata dengan baik. Tidak ada lepas dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita pula yang mengulah, lari kita dari tuntunan ini yang pula jangan.
Ya. Ini yang harus kita jaga di dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup ini Bapak Ibu itu dijelaskan Allah dalam surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan Dia. Maka di antara kita ini ada yang bahagia sekarang, ada juga yang kecewa. Ada yang sempat, ada yang tak sempat. Ya. Ada yang sehat, ada juga yang sakit. Artinya Bapak Ibu, kita ini semua hanya menerima apa yang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntun Allah di dalam Al-Quran, kita nggak perlu kecewa. Di dalam surah Al-Baqarah 216 dijelaskan Allah itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya baik menurut kita tapi tidak baik menurut Allah. Ada kalanya, ya kan, tidak baik menurut kita tapi baik menurut Allah. Artinya tugas kita hanya menjalani hidup dan kehidupan ini, tetapi di dalamnya dikasih Allah kita ikhtiar untuk berusaha dan berupaya agar kehidupan kita ini lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu, kita nggak perlu ada rasa kecewa gitu ya. Nggak ada kecewa, karena ada 4 Bapak Ibu. Ya, ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, kadang ada 4 yang ditetapkan. Ya Bapak Ibu ya. Ya, dari 4 yang ditetapkan itu, 1 yang mutlak dia. Yang 3-tiganya itu kita disuruh berikhtiar. Ya. Tetapi yang 1 ini tidak bisa pula. Walaupun berusaha kita, berupaya kita untuk kita terhindar dari kematian, itu nggak bisa. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan sekali-kali tidak, kata Allah, ya, tidak bisa diakhirkan. Kalau memang kita sudah ditetapkan Allah tentang ajal kita, ya maka nggak bisa. Mau berobat kemana pun kita, mau jaga seperti apapun kita, mau kita buat usaha apapun, tidak akan bisa diakhirkan atau juga tidak bisa ya didepankan dia. Tetapi yang 3 bisa, Bapak Ibu. Ya, salah satu contoh barangkali tentang rezeki. Ya, kalau memang kita mau rezeki kita banyak, boleh kata Allah, maka buatlah usaha yang lebih baik. Jangan pula rezeki kita satu hari kita mau dapat 2 juta misalnya, tapi tak sebanding dengan apa yang kita usahakan, itu tak mungkin. Kalau kita mau menghasilkan, sama kayak memancing Bapak Ibu. Ketika mau mendapat ikan besar, tentu pakai umpan yang besar. Kemudian Bapak Ibu, tempatnya juga yang besar. Jangan pula kita harapkan Bapak Ibu, ya kan, kita mendapatkan ikan besar kalau mancing kita di kolam kecil. Itu nggak mungkin itu. Ya Bapak Ibu ya. Ya, maka kita disuruh oleh Allah ya, untuk berikhtiar itu, untuk berupaya. Ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan kalau rezeki kita ya mau besar. Ya, sama juga seperti jodoh barangkali ya. Kita juga disuruh berikhtiar. Kalau kita jodoh kita menginginkan, misalnya saya mau jodoh saya guru, ya dekat-dekatilah guru. Ya Bapak Ibu ya. Jangan pula kita mau guru tapi anti kita kepada guru, itu jangan pula. Ya, walaupun sebenarnya ada juga orang gitu ya, anti dia, tapi terakhir itulah jodohnya. Saya mau jodoh saya perawat misalnya, atau yang bergerak di bidang kesehatan, ya dekat-dekatilah. Ya, sering-sering kita ke rumah sakit, atau sering-sering kita ya ke kampus-kampus ya,
berlatar belakang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka bagaimana kita mengisi ini? Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, tentu arisan kita ini, pengajian kita ini cukup baik ini ya, cukup bagus ini. Apapun nanti kegiatan kita yang ada di dalam organisasi kita ini, tapi kita awali dia ya dengan kajian-kajian yang memang Allah suka itu. Di dalam hadis dijelaskan Bapak Ibu, ya, ma min qaumin yadhkurusmallah ya illa haffat alaihimul malaikah, kata Allah, kata Nabi SAW. Tidaklah satu kaum itu, tidaklah satu perkumpulan itu, tidaklah satu arisan itu, ya, jamaah itu, kata Nabi SAW, ya, tidaklah mereka itu ketika mereka membicarakan agama Allah di dalamnya, membicarakan tentang kebesaran Allah, illa hafat alaihimul malaika, tidaklah mereka, kata Allah, kecuali mereka itu diberikan pengawal. Pengawalnya adalah para malaikat. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya bacakan surah Al-Baqarah ya, ayat 195 menjelaskan kepada kita di antara sekian banyak ayat Al-Quran itu Bapak Ibu 6.236 ayat dia ya, 6.236 ayat. Di antaranya itu di dalam surah Al-Baqarah 195 kita diberikan Allah gambaran tugas kita di dalam kehidupan. Kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah, belanjakanlah hartamu pada jalan Allah ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu binasakan dirimu ya ke lembah kebinasaan, jangan jatuhkan dirimu ke lembah kebinasaan, kata Allah ya, wa ahsinu, dan berbuat baik ya, berbuat baiklah. Nah, ini yang mau kita kupas Bapak Ibu ya, bahwa di dalam hidup kita ini ya, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah, tidaklah satu binatang melata pun di dunia ini kecuali Allah jamin rezekinya. Tidak satu binatang melata pun di dunia ini, kata Allah, kecuali Allah jamin rezekinya. Berarti kita semua ini, makhluk yang ada di bumi ini, dijamin Allah tentang rezekinya. Cuman rezeki itu pula tidak sama pula dia. Ya, kita yang hadir di sini ini pun kita ini nggak sama rezeki kita. Ada ibu-ibu ditengoknya saja pun dia sudah ada rezeki. Ditengoknya saja. Ya. Ada orang pula sudah banting tulang pun, sudah bekerja siang dan malam pun, ya kan? Diberikan Allah rezeki, tapi tidak sama rezekinya itu dengan orang yang menengok-nengok saja. Ada orang rezekinya Bu sekali tanda tangan cair dia sekian ratus miliar. Artinya kita beda-beda ini. Ya. Saya lihat ada satu tokoh pelawak lah di televisi gitu ya. Saya pun juga apa juga dengan nasihat itu ya. Kalau hati kita ini mau senang, kata beliau, kita tidak boleh melihat rezeki orang. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ada sebagian manusia itu orang yang punya rezeki sakit dia gara-gara itu. Nah, itu jangan pula. Ada yang seperti itu. Orang yang mobil baru, dia yang sakit gigi. Anak orang yang wisuda, anak orang yang diterima PNS, denyut kepala dia. Jangan sampai seperti itu. Maka kata beliau,
Kalau hati kita ini mau senang, fisik kita ini mau sehat, kita nggak boleh iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nggak boleh kita iri dengan itu. Kenapa? Ya, kata ya ulama pertama dinasti Umayyah, ya, dijelaskan beliau, ku tahu rezekiku tidak mungkin diambil oleh orang lain, maka hatiku tentram. Rezeki kita ini masing-masing sudah ada yang ditetapkan Allah. Tinggal kita, bagaimana cara kita untuk mengambil rezeki kita itu. Maka kata Allah, ya, wa anfiqu fi sabilillah. Bagi kamu yang sudah aku berikan rezeki yang bervariasi itu, kata Allah, ya, belanjakanlah hartamu itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita ini susah mendapatkan, ya, maka diingatkan Allah, belanjakanlah. Bapak Ibu yang dimaksud Allah, di dalam surah Furqan ada penjelasan Allah itu bagaimana cara kita menggunakan harta, bagaimana kita membelanjakan harta. Ya, salah satu ciri orang yang ibadur rahman, dalam Al-Quran ada titel yang diberikan Allah itu adalah ibadur rahman. Salah satu ciri ibadur rahman itu, kata Allah, adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, itu orang yang beriman itu. Salah satu ciri ibadur rahman, kata Allah, adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu pelit. Nah, itu ciri orang yang beriman itu. Ya, kenapa? Kadang-kadang Allah berikan dia rezeki yang melimpah, tetapi cara menggunakan harta itu pun tidak sesuai dengan yang dimintakan Allah. Ada itu Bapak Ibu, yang hal-hal yang tak penting pun dilakukannya karena menurut dia uang adalah uangku, aku yang mencari, ke orang lain keberatan. Nah, itu kira-kira. Tapi kata Allah tidak, jangan begitu. Salah satu ciri orang yang ibadur rahman, kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, tidak boros, ya, walam yaqturu. Kemudian yang kedua, tidak pula pelit. Nah, itu tidak pelit pula. Ya, jangan susah mengeluarkan gitu ya. Kalau memang ya untuk kepentingan-kepentingan yang baiknya dia, ya, kita disuruh oleh Allah tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, kata Allah. Maka beradalah kamu ya di tengah-tengah. Artinya apa? Tidak terlalu boros dan juga tidak pelit. Ada enggak di antara kita yang dua ini Bapak Ibu? Ya kan? Ya. Kadang-kadang borosnya luar biasa. Kadang-kadang yang sangat prihatin itu kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama keluarga pelit, ya kan? Tetapi di luaran boros. Ini yang susah kita. Ya, ada nggak di antara kita yang seperti itu Bapak Ibu? Kalau bersama teman-temannya atau ya kawan-kawannya yang lain borosnya minta ampun, tetapi begitu sama keluarga, waduh, luar biasa pelitnya. Tentu ini tidak. Maka kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah. Ya, infakkanlah, belanjakanlah hartamu itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua hidup kita ini itu semua kategori ibadah, bukan hanya sholat ibadah, bukan hanya puasa ibadah. Ya, memang pembagian ibadah itu ada dua Bapak Ibu, ada ibadah mahdhah,
ada ibadah ghairu mahdhur. Tetapi semua klasifikasinya itu, semua hidup kita ini dikategorikan dengan ibadah. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Ya. Belanjakanlah hartamu, manfaatkanlah hartamu itu sesuai dengan yang diinginkan Allah, supaya harta kita itu masuk kategori ibadah. Ya. Maka jangan pula di luar boros dia sama orang, tetapi di dalam keluarga pelitnya minta apa? Nah, jangan Bapak Ibu. Kita di dalam hidup ini Bapak Ibu, berikanlah kenangan yang terbaik. Ya, kita tidak meminta-minta supaya dipuji orang, tidak. Tetapi khusus kepada keluarga kita, ya, kerabat terdekat kita, berikanlah kenangan yang terbaik. Karena Bapak Ibu, kita tak lama-lamanya ini. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 dengan 70-nya, ini tak lama-lama ini. Karena hidup kita ini tak lama-lama, maka berikanlah kenangan yang baik di dalam hidup kita. Jangan berikan kenangan yang buruk, sehingga nanti ketika kita sudah tiada, ketika kita sudah menjumpai Allah, ketika kita sudah mati, ya kan, kenangan itulah yang diingat orang kepada kita. Bagaimana orang mau mendoakan kita Bapak Ibu, kalau kenangan yang kita buat itu selalu kenangan yang tak bagus? Bagaimana itu? Kan? Tetapi begitu terkenang kita masa-masa kita hidup ini dikenang orang lain, kita bukan minta untuk dipuji, tetapi itulah hidup Bapak Ibu. Ya, tergerak hati orang untuk mendoakan kita karena apa yang kita lakukan di masa hidup kita itu, ya, kita buat yang baik-baik. Ya. Jangan kebalik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi ya, sama keluarga pelitnya minta ampun, tetapi di luaran ya semua orang ditraktir. Gitu. Maka kita ini diingatkan oleh Allah. Maka di dalam hadis itu dikatakan tadi, ya, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya, ya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Kira-kira bisa yang kita lakukan itu? Ya? Ya, insya Allah Bu, ya kan? Karena kita pula berusahanya kita. Ya? Tidak pun bisa kita seperti yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang tersohor dulu. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa berupaya. Kita upayakan Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya. Jangan jatuhkan dirimu ke lembah kehinaan. Ya. Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita, kata Allah. Jangan jerumuskan dirimu menjadi hina. Ya, di dalam surah pendek dijelaskan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan kamu, kata Allah, dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik rupa. Kita ini tidak ada yang tak cocok sesuai dengan yang kita dapatkan dari Allah. Ya, walaupun sesungguhnya tadi ada yang berbeda-beda. Maka kata Allah, karena kamu diciptakan sempurna, kemudian diberikan fasilitas semua untuk kamu, kata Allah, jangan sampai jatuhkan dirimu dari terhormat menjadi hina. Ini yang banyak sekarang ini. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa jabatan itu nikmat. Itu yang susah.
Karena jabatan itu nikmat, kadang-kadang salah guna dia. Itu yang repot kita. Maka karena anggapan kita itu nikmat, ya terjadilah kadang-kadang salah langkah. Ya, maka Bapak Ibu tidak jarang itu. Ketika seseorang itu menerima jabatan, jabatan itu dibuatnya menjadi nikmat terbesar dalam hidupnya, salah langkah dia, jatuh dia ke tempat hina yang sehina-hinanya. Nah ini Bapak Ibu, ini harus kita jaga. Maka kata Allah, jangan jatuhkan dirimu ke lembah hina. Sekarang ini kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kota Medan kita yang tercinta ini agak was-was kita gitu ya. Apabila sudah malam, awak takut-takut juga ya gitu ya. Ya tentu kita berlindung sama Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu doa kita diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu dibaca-baca ibu-ibu. Kalau kita misalnya mau mau berangkat gitu ya, atau kita berangkat dari rumah, kan ada beberapa yang dibaca Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita keluar dari pintu rumah kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita naik kendaraan Bapak Ibu, kendaraan ini rupanya ada dua. Bismillahi majreha wa mursaha itu kendaraan laut. Karena itulah dulu yang dibaca Nabi ketika mau berlayar. Tapi kalau kendaraan darat ada dalam surah Zukhruf kalau tidak salah. Ya. Ya, itu yang kita baca. Ya ibu-ibu ya. Kemudian setelah kita baca itu ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung kepadamu ya Allah, bikalimatillahi tammah, dengan kalimatmu yang sempurna ya Allah, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang lain. Artinya apa? Kalau memang ada niat-niat orang lain ya untuk merencanakan sesuatu kepada awak, direncanakan atau tidak rencanakan, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu. Hafal ini ibu-ibu ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Syarri itu keburukan, khalaq itu penciptaan. Kita berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari buruknya perbuatan-perbuatan orang lain. Coba kita lihat Bapak Ibu ya, saya belum pernah melihat begal langsung ya, secara langsung ya, tapi kalau yang saya lihat di media memprihatinkan memang ya. Pernah saya tanya mahasiswa Bapak Ibu, menurut kalian begal itu orang tua atau anak muda? Ada begal orang tua? Nggak mungkin lah ya Pak ya, kita napas kita belum sudah terengah-engah, kita konon pula kita mau begal, tak mungkin ya. Tetapi yang melakukan ini, dari fakta yang kita lihat itu semua itu usia-usia produktif. Ada yang usia 15, ada yang usia 20 dan lain sebagainya, ya kan? Kenapa ini bisa terjadi? Inilah Bapak Ibu pentingnya ya pendidikan generasi kita ini. Sekarang saya lihat kemarin di berita Bapak Ibu ya, sekarang tidak ada lagi tempat yang tidak ada narkoba. Ini sulit kita ya. Jangan-jangan ini imbas dari pembiaran ini, bisa jadi. Saya Bapak Ibu, ada teman saya di BNN, Badan Narkotika Nasional, jamaah kita gitu ya. Jadi kalau Ramadan itu Bapak Ibu, subuh itu, kita berikan dia menjelaskan tentang bahaya narkoba ini. Dijelaskan ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah berhubungan dengan narkoba, semua organ tubuh kita ini habis. Otak itu tak jernih lagi. Cara berpikir kita itu tidak bisa lagi diandalkan.
Bagi dia, Bapak Ibu, bagi dia itu yang penting uang. Maka tak ayal Bapak Ibu ya, periuk di rumah ada, periuk dijualnya, ya kan? Kaca spion bapaknya dijualnya, ya, ban mobil bapaknya dijualnya, semua yang ada di rumah itu. Rice cooker itu kan untuk masak, itu pun mau dia jual. Saking tidak ada lagi pemikirannya yang jernih itu ya di dalam hidup dia. Itu bahayanya. Jangan-jangan ya begal-begal yang ada sekarang ini bisa jadi akibat dari ya pikirannya itu nggak bersih lagi. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita lihatlah di media-media itu, begitu dibegalnya jatuh dari kereta dibacoknya lagi. Coba bayangkan, tak ada lagi rasa kasihan itu. Artinya otak yang murni itu nggak ada lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Saya rasa kalau kita manusia biasa, ya kan, ya nggak mungkin nggak tega kita melihat itu. Tetapi mereka, kenapa mereka tega? Ya. Maka tentu kita ya mintakanlah gitu ya, supaya peredaran narkoba ini supaya ya selalulah ditekan dengan hukum. Ya. Kenapa? Kalaulah secara terus-menerus begini kondisi ini, lama-lama habis generasi kita ini. Kalau kita ini berapa lama lagi lah itu? Ketika nanti kita tinggalkan generasi kita yang akhlaknya bobrok, yang di otaknya hanya ada duit, ya kan? Yang bisa menghalalkan segala cara, ini harus kita jaga Bapak Ibu. Ya, nah itu. Jangan jatuhkan dirimu ke lembah, ya, ke lembah kebinasaan. Jangan sampai kita sudah berikan Allah satu kemuliaan, diciptakan Allah kita dalam bentuk yang baik, fasilitas semua diberikan Allah, ya. Kita menjadi orang yang mulia, tetapi jangan kemuliaan itu kamu jatuhkan menjadi hina. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan dia ke lembah yang aspal, yang paling serendah-rendah. Coba bayar Bapak Ibu, barangkali selama ini orang hormat, orang ketika dia lewat orang tunduk, tapi begitu mendapatkan rompi kuning, ya kan, ya ada lagi mungkin hormat orang, tetapi semakin dicibiri oleh Allah, dicibiri orang lain. Nah itu Bapak Ibu. Nah itu yang kedua ya. Ya, jangan jatuhkan dirimu ke lembah ini kebinasaan, kehinaan. Kita ini sudah mulia, ya. Ya, kita ini sudah terhormat di buat Allah. Ya, jangan sampai jatuh kita ke lembah yang tidak baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wahsinu, berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Ya. Ya, kita di dalam ayat lain dijelaskan itu, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketiga hal ini ditekankan oleh Allah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini lebih teratur dia, terarah dia kepada yang lebih baik. Ya. Maka dirinci Allah penjelasan seperti itu supaya kita benar-benar berada di dalam posisi yang terhormat di dalam hidup dan kehidupan ini. Dan di antara kita kan tidak ada yang memilih hidup kita ini hina. Tidak ada. Ya, tidak ada yang memilih hidupnya itu ya tidak terhormat dan lain sebagainya. Tetapi kita, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjalani kehidupan